Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Cakrawangsa. Pada video kali ini, saya akan mengajak sahabat sekalian untuk bersama-sama belajar tentang apa itu Google Classroom. Di mana pada saat ini merupakan aplikasi yang menjadi aplikasi idola atau aplikasi yang banyak digunakan oleh rekan-rekan kita, sahabat-sahabat yang punya profesi sebagai seorang pendidik, atau bagi anak-anak kita, bagi adik-adik kita yang masih duduk di bangku sekolah, di bangku kuliah, di mana kegiatan belajar mengajar pada saat ini harus dilaksanakan dari rumah masing-masing, siswa dari rumah, guru juga dari rumah masing-masing. Jika tidak ada alat bantu untuk menyambung komunikasi antara keduanya, tentu kegiatan belajar mengajar tidak bisa berjalan. Dengan aplikasi Google Classroom ini bisa menjembatani kebutuhan apa yang menjadi kebutuhan siswa, kemudian dilayani oleh para guru yang berada di rumah masing-masing. Dan tidak ada salahnya bagi kita semuanya untuk mencoba. Artinya, walaupun para sahabat bukan termasuk dari orang yang punya profesi di pendidikan, bukan siswa juga, tetapi tetap insya Allah perlu untuk belajar tentang apa itu Google Classroom. Google Classroom sendiri itu merupakan salah satu aplikasi buatan Google, masih saudara dengan Google Form. Hanya Google Classroom mempunyai fasilitas yang lebih banyak dibandingkan dengan Google Form, di mana kita tahu bahwa Google Form itu hanya bisa kita gunakan untuk membuat semacam kuis. Kalau di dunia pendidikan berarti semacam soal yang online begitu. Tidak bisa untuk kemudian memberikan materi, mengirimkan video dan lain sebagainya. Di mana ini merupakan fasilitas yang tersedia di dalam Google Classroom. Kalau di Google Classroom kita sebagai seorang pendidik bisa menyampaikan soal, bisa menyampaikan materi, dan juga bisa menyampaikan materi yang dalam bentuk video, atau bahkan mengirimkan file yang dibuat dengan Microsoft Office, misalnya Microsoft Word, Excel, PowerPoint, apalagi itu akan lebih menarik jika kita sampaikan melalui Google Classroom. Intinya Google Classroom ini adalah sebuah aplikasi yang perlu kita pelajari dan insya Allah ada manfaatnya, terutama bagi sahabat sekalian yang berada di dunia pendidikan, entah itu sebagai guru atau sebagai siswa. Syarat utama untuk bisa mengoperasikan Google Classroom bagi sahabat yang punya profesi sebagai guru, nanti di situ adalah yang membuat ruangan, yang mengisi aplikasi pertama, yang nanti kemudian akan mengundang para siswa untuk bergabung di dalamnya. Nah, guru untuk bisa membuat ruangan di Google Classroom ini, syarat utamanya harus memiliki akun Google, alamat Gmail yang kemudian disinkronkan, dipakai untuk login ke akun Google. Nah, setelah masuk ke akun Google, kemudian di situ dicari di Google Drive, Google Apps, akan ada pilihan ke bawahnya, ada di situ Google Classroom. Mulai di situ seorang pendidik membuat ruangan untuk kemudian bisa dikunjungi oleh para siswanya. Oke, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video ini sampai selesai. Bagi sahabat-sahabat yang melihat video ini sebagai sesuatu yang hal baru, diperhatikan, tonton sampai selesai, sampai habis. Dan bagi para sahabat yang sudah lebih berpengalaman, silakan untuk memberikan saran dan kritik agar video yang kami buat ini ke depan menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat untuk semuanya. Lanjut, kita saksikan video Google Classroom. Oke, sahabat sekalian, sekarang kita mulai untuk belajar tentang apa itu Google Classroom. Google Classroom dari sisi kita sebagai seorang guru. Nanti juga di belakang sedikit kita pelajari bersama cara bergabung Google Classroom dari sisi siswa. Dari sisi seorang guru, ketika kita akan membuat Google Classroom, membuat ruang kelas, maka yang harus dilakukan adalah login ke akun Google. Seperti pada layar yang nampak ini,
di pojok kanan atas sudah kelihatan profil akun Google yang saya miliki. Ini berarti saya sudah login ke akun Google dan kemudian kita siap untuk membuat ruang kelas di Google Classroom. Caranya adalah kita mencari aplikasi Google Classroom itu yang letaknya berada di ini, aplikasi Google yang digambarkan dengan persegi kecil-kecil, jumlahnya ada 9. Kita klik, dicari Classroom. Di sini belum ada, kita turunkan ke bawah. Nah, ini sudah kelihatan Classroom, tinggal diklik saja. Proses membuat ruang kelas Google Classroom. Caranya sangat mudah, tidak membutuhkan waktu lama, tidak sampai 1 menit. Beda dengan membuat ruang kelas yang berbentuk fisik gedung bangunan. Itu memakan waktu bisa 3 atau sampai bahkan 4 bulan. Ini kita sudah sampai ke pintu ruang kelas Google Classroom. Nah, ini ada tanda plus di pojok kanan atas di sini. Nih, di sini kita ditawari untuk membuat atau bergabung dengan kelas. Karena ini adalah posisi kita sebagai seorang guru, maka yang harus kita lakukan adalah membuat kelas. Oke, membuat kelas. Lanjut. Kemudian kita diminta untuk memberi nama pada kelas yang kita buat. Misalnya kita beri nama kelas 5. Kelas 5. Boleh ditambahkan dengan satuan pendidikan dari sahabat sekalian. Satuan pendidikannya ditulis di belakangnya. Kemudian barangkali kelasnya itu adalah paralel, maka di sini bisa paralelnya kelas A atau namanya mungkin kelas Abu Bakar, ada kelas Umar, ada kelas Ar-Rahman, ada kelas Ar-Rahim dan lain sebagainya. Kita contohkan yang simpel saja. Bagiannya adalah bagian A. Untuk mata pelajarannya, kalau di jenjang SMP MTS ini merupakan menu yang harus diisi karena biasanya guru di sana itu sudah memberikan materi sesuai dengan pelajarannya masing-masing. Tetapi kalau di tingkat SD atau di tingkat MI, maka ini tidak begitu diperlukan, kecuali pada guru-guru tertentu yang memang menjadi guru mata pelajaran, guru olahraga misalnya, guru agama, atau guru yang mata pelajaran yang lain. Kebanyakan di tingkat SD maupun MI gurunya adalah guru kelas, maka ini cukup diisi sampai di sini saja. Kelasnya sudah, bagiannya sudah, mata pelajaran kita abaikan dulu, kemudian ruang juga kita abaikan dulu. Kalau sudah tinggal diklik buat. Tunggu beberapa saat. Oke, ini kelas 5 sudah terbentuk ruang kelasnya. Tinggal setelah kita mempunyai ruang kelas di Google Classroom ini, kita akan memasukkan satu persatu dari siswa kita untuk masuk ke dalam ruangan ini, untuk bergabung dengan Classroom ini. Caranya yang pertama, bisa Bapak Ibu kirimkan kode ini melalui WA. Nah, ini di copy, kemudian dikirimkan ke WA. Misalnya ada siswa kita yang bernama Ahda dan nomornya sudah kita simpan, misalnya seperti ini. Kita kirimkan dan kita tuliskan pesan yang jelas agar mudah dipahami. Misalnya siswa dari satuan pendidikan mana, silahkan bergabung ke dalam Google Classroom dengan kode
Nah, kode yang tadi kita tempelkan di sini. Kita kirimkan. Nah, kita kirimkan, nanti berarti siswa yang bernama Ada ini akan membaca pesan yang disampaikan oleh gurunya, dan di situ ada kode. Tinggal kode ini oleh siswa bersangkutan, oleh Ada, nanti di copy, kemudian masuk ke Google Classroom seperti tadi yang awal kita lakukan, tapi caranya yang dipilih bukan buat, melainkan gabung. Kalau klik gabung, nanti Ada ini akan diminta untuk mengisi kode classroom-nya. Maka kode classroom inilah yang kemudian dimasukkan ke dalam kode yang tadi diminta oleh kelas. Contohnya di sini. Nah, di awal tadi. Cara yang kedua untuk mengundang siswa masuk ke dalam kelas kita adalah dengan cara kita masuk ke menu forum, tugas kelas, anggota. Ini di anggota, di siswa, ini ada tanda plusnya, undang siswa. Tetapi kalau melalui cara ini, dengan cara ini kita harus punya alamat email dari siswa kita yang akan kita undang, karena undangan ini akan otomatis terkirim melalui email yang dimiliki oleh siswa kita. Nah, nih, undang, misalnya emailnya kita tulis, dan emailnya ini harus Gmail. Kalau Yahoo sementara ini belum bisa. Kalau sudah muncul alamat emailnya, tinggal kita klik, kemudian kita undang. Ketika kita klik undang ini, maka secara otomatis nanti akan terkirim pesan melalui email ini ke siswa yang kita undang. Dalam hal ini adalah Ada, yang isinya meminta Ada untuk bergabung ke dalam kelas yang sudah kita buat, yaitu kelas 5. Anak membuka email, nanti di situ ada menu pilihan, tinggal klik saja, nanti sudah bergabung dengan, nah, oke, nih, ini ada, nanti tinggal klik saja di email yang terkirim, maka secara otomatis dia sudah bergabung di dalam kelas yang kita buat. Seperti itu cara kita mengundang atau memasukkan siswa kita ke dalam ruang kelas di Google Classroom ini. Untuk berikutnya, nanti Bapak Ibu melalui ruangan Google Classroom ini bisa memberikan tugas, bisa memberikan pengumuman, dan bisa memberikan soal kepada siswa-siswa kita. Caranya adalah lihat menu yang ada di dalam Google Classroom ini, dan kemudian kita buat sesuai dengan keinginan kita. Apakah kita akan membuat sekedar pengumuman atau materi atau video atau membuat soal, disinilah tempatnya. Baik sahabat sekalian, itu sebagai awal dari belajar kita terkait dengan Google Classroom. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ilmu yang sedikit ketika kita amalkan, ketika kita jalankan, insya Allah nanti akan berkembang dan semakin mahir, semakin profesional kita sebagai seorang pendidik, dan akan bisa betul-betul membawa anak-anak didik kita menjadi generasi yang berprestasi. Terima kasih, salam sehat selalu, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.